Yesus Kristus, selamat pagi, selamat Hari Natal 25 Desember 2022. Tuhan memberkati kita semua. Kami persilahkan jemaat untuk memberikan selamat kepada orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu. Presbiter bertugas di GPB Jemaat Bahtera Kasih Makassar menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah Natal pagi ini, baik di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah pada saat ini adalah menjumpai Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Charles Yaneman Manuputi. Baik Bapak Ibu Jemaat kekasih, saya undang untuk berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita memuji Kidung Jemaat 299 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak
Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah hari Natal yang kudus ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lukas pasal yang pertama ayat 68 hingga 70 menjadi nats pembimbing. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jemaat Tuhan, baiklah kita menyimak kembali riwayat kelahiran Yesus yang tidak pernah usang dimakan waktu. Begini, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea,
ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dimeringkannya dalam palungan, karena tidak ada lagi tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dengan demikian, pengharapan kita akan kedatangan seorang juru selamat dijawab sudah. Kita tidak lagi menanti-nanti dalam kebimbangan ataupun menebak-nebak tanpa kepastian. Kasih di dalam dan di antara kita dipulihkan dan dibangun kembali. Sukacita kita akan keselamatan disempurnakannya, dan pada akhirnya damai sejahtera merengkuh dunia. Kesaksian pujian dari vokal grup Kekal.
rindu tahun telah berlalu, menambah rinduku, nantikan kedatangan dusunku, ya dusunku. Ku ingin mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku menyalakan lilin, ku nyalakan lentera-lenteraku, kenangan masa di dusun yang kecil. Jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku, lama sudah ku tinggalkan. Aku rindu tahun telah berlalu, menambah rinduku, nantikan kedatanganku, dusunku, ya dusunku. Ku ingin mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku menyalakan lilin, menyalakan lentera-lenteraku, kenangan masa di dusun yang kecil. Ku ingin mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan lilin, ku nyalakan lentera-lenteraku, kenangan Natal di dusun yang kecil. Saudara-saudara, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus bagi kita. Kita berdoa. Di hari Natal yang penuh dengan sukacita ini, Bapa, kami umat-Mu hadir untuk mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan memberi dalam hidup dan iman kami. Di dalam sukacita ini pula kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dan pembimbing dalam kehidupan kami. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mengerti, memahami, dan melakukan sabda Tuhan dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 18 yang menyatakan, Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka,
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Selamat Natal saudaraku. Semoga Natal di tahun 2022 bagi kita adalah sesuatu yang dapat terus memberikan spirit baru dan juga memberikan kemampuan untuk terus melangkah dalam kegirangan keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Saudara-saudara, tema Natal kita di tahun ini baik dari PGI, KWI maupun dalam tema Natal yang dirangkum oleh Majelis Sinode ada di hadapan Bapak Ibu di depan, yang terambil juga dari Injil Lukas 2 ayat yang ke-14 yang merupakan nyanyian sukacita malaikat-malaikat ketika mereka bertemu dengan para gembala dan menyampaikan tentang kabar sukacita. Maka tema Natal di tahun ini berbicara tentang karya keselamatan Allah menerangi perjalanan kehidupan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kisah yang ditulis oleh Lukas digambarkan atau dijelaskan bahwa pada satu malam ada sekumpulan gembala-gembala yang sedang menggembalakan domba-domba mereka di padang Efrata. Dan pada waktu itu memang sudah memasuki musim dingin di Israel. Dan gembala-gembala ini kemudian dikejutkan dengan kehadiran sosok malaikat Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana malaikat itu datang, karena tidak dijelaskan dengan detail dalam Alkitab ini.
tetapi yang pasti bahwa reaksi para gembala ketika malaikat datang adalah ketakutan. Apakah ada ditulis juga di dalam bacaan kita bahwa gembala ketakutan? Tidak dijelaskan takut yang seperti apa, tapi kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-9, yang ke-10 saudara, perhatikan ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Itu tandanya bahwa ada ketakutan yang dialami oleh para gembala. Nah, saya pernah membaca satu artikel tapi mungkin perlu dikoreksi kalau kebenarannya. Dalam Alkitab kita informasinya bahwa ada 365 kata takut yang tertulis di dalamnya. Jadi di dalam Alkitab Bapak Ibu ini ada 365 kata takut. Berarti setiap hari satu ketakutan terjadi dalam satu tahun. Kalau 365 kata takut itu berarti satu tahun itu 365 hari. Itu artinya bahwa setiap hari manusia pasti ada dalam ketakutan. Setiap hari manusia akan mengalami ketakutan. Dan nampaknya ketakutan itu adalah sesuatu yang manusiawi, yang alamiah. Tetapi ketakutan yang dialami oleh para gembala-gembala ini karena mereka adalah kelompok masyarakat atau kelompok orang yang termarginalkan pada waktu itu. Jadi tambahan kisah yang ditulis oleh Lukas ini tentang peran gembala sebenarnya mau mewakili masyarakat atau kelompok orang yang ada di dalam kelas-kelas sosial yang sangat rendah. Gembala tidak ada yang kaya pada waktu itu. Dan domba-domba yang mereka gembalakan pun kebanyakan bukan milik mereka, tapi milik Tuan yang empunya domba. Mereka hanya dibayar untuk membawa domba-domba itu makan, minum, pelihara sampai gemuk. Dan setelah itu pada saat hari-hari raya Yahudi, katakanlah menjelang Paskah, maka domba-domba yang dipelihara oleh para gembala itu akan disembelih, akan dipersembahkan sebagai korban bagi Allah. Jadi para gembala di sini memang adalah keterwakilan dari masyarakat atau orang-orang dalam strata yang rendah. Kenapa malaikat datang kepada mereka? Bukan ke orang kaya, bukan ke orang berada, bukan ke pejabat-pejabat. Karena kisah kelahiran Kristus ini saudara, ia juga mau menjamah seluruh umat dalam berbagai kelas-kelas sosial di dalamnya. Kedatangan Sang Juru Selamat yang tadi malam menurut Nabi Zakaria, ia adalah seorang raja lemah lembut, berhikmat, bijaksana, dan mencintai damai. Nah, raja atau Juru Selamat yang lahir di Bethlehem dalam berita yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala mau menjelaskan untuk kita bahwa Kristus Tuhan itu ia hadir untuk semua orang, untuk semua golongan, untuk semua manusia yang diciptakannya tanpa memandang sedikit pun
perbedaan di antara mereka. Ketika gembala-gembala itu tahu bahwa Yesus dilahirkan di sebuah kota bernama Bethlehem, maka mereka bergegas pergi untuk mendapati bayi Yesus yang diinfokan kelahirannya oleh malaikat Tuhan. Sebenarnya ini juga menjadi sesuatu yang perlu untuk ditelaah lebih dalam. Apakah para gembala nggak ada kerjaan? Mereka harus pergi tinggalkan pekerjaannya menjaga domba-domba di padang Efrata itu, lalu pergi cari bayi Yesus yang baru dilahirkan. Lukas ingin membuat jembatan pikiran yang ditawarkan atau yang dilukiskan itu dia nyambung. Dia menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini gembala ada di padang. Itu Bethlehem, jauh sekali tempatnya. Tidak dekat. Tapi ketika berita sukacita itu diterima, maka mereka memutuskan di dalam ayat 15. Bacaan hari ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Pertanyaannya, apakah ada yang bayar mereka pergi ke Bethlehem? Apakah ada sebuah janji bahwa kalau kamu ke Bethlehem akan diberi upah, akan diberikan segala sesuatu di sana? Tidak ada. Tapi kenapa mereka harus mengambil keputusan untuk pergi ke Bethlehem? Karena Lukas mau bikin supaya kisah ini menjadi kisah yang real. Kisah yang benar-benar menjadi bagian yang tidak terputus dalam kehadiran Kristus Tuhan itu. Dalam sebuah upaya untuk menawarkan satu isme, satu paham bahwa Yesus Kristus datang untuk semua orang, dan semua orang yang ada dalam keterwakilan orang-orang yang hadir di kandang domba Bethlehem itu mewakili seluruh umat manusia. Gembala mewakili orang yang papa, miskin dan termarginalkan, tersingkirkan, terpinggirkan dalam masyarakat. Tapi bukan hanya gembala, dalam Injil lain dikatakan ada orang Majus dari timur yang mewakili orang-orang berada, intelektual, orang pintar, orang kaya raya. Apakah ada informasi bahwa orang Majus orang kaya, Pak Pendeta? Lihat yang mereka bawa dan mereka persembahkan kepada Yesus. Emas, kemenyan, dan mur. Itu harga yang punya barang yang punya harga tinggi. Itu bukan barang murahan yang dibawa oleh orang-orang Majusi ini untuk mereka persembahkan bagi bayi Yesus itu. Jadi orang Majus yang ada di dalam kandang, para gembala yang juga ada dan hadir di dalam kandang domba itu, mereka mewakili saya dan saudara dalam seluruh strata sosial hidup kita. Semuanya menjumpai Tuhan yang lahir. Oleh karena itu gereja sebagai sebuah lembaga keagamaan adalah gereja yang unity, yang universal, yang terbuka. Tidak boleh gereja menjadi gereja yang tertutup,
Gereja yang primordial, gereja yang hanya menerima kelas-kelas yang minimal menengah ke atas, yang ke bawah maaf. Kami tidak terima kelompok orang-orang seperti para gembala. Tidak boleh. Justru gereja hadir meniru Tuhannya. Ketika Yesus lahir, semua orang hadir di situ. Semua kelompok manusia ada di sana. Dan ia menjadi Allah bagi mereka semua. Maka gereja yang menjadi bagian yang dipercayakan Tuhan untuk melanjutkan misi pelayanan. Gereja juga tidak boleh mengkotak-kotakkan orang. Tidak boleh membeda-bedakan orang. Tidak boleh membanding-bandingkan orang. Gereja harus mampu untuk merangkul semua kelompok-kelompok masyarakat dalam kehidupan ini, apapun latar belakangnya. Saudara-saudara, ada orang yang bertanya, bagaimana bisa Pak Pendeta tolong jelaskan secara teologis Maria itu bisa mengandung dan bisa melahirkan tanpa bersuami atau sebelum ia masuk dalam perkawinan. Saya bilang baca deh Alkitab, jangan cuma tanya terus. Itu tanda tidak pernah baca. Karena di Alkitab dikisahkan bahwa memang karena kehendak Allah lah ia memilih seorang perempuan untuk menjadi saluran kehadirannya sebagai manusia. Dan Maria terpilih untuk menjadi jembatan itu, titian itu. Sehingga ketika Maria mengandung bukan berarti ia mengandung dalam hubungan manusiawi. Tapi ia mengandung dalam hubungan Allah yang kudus dalam rohnya, kemudian membuahi rahim dan kandungannya. Sehingga Maria mengandung. Yusuf tunangannya yang semula ingin meninggalkan karena ia tidak mau mempermalukan Maria yang mengandung tanpa suami, tapi Allah juga kemudian memintanya dengan rendah hati untuk menerima Maria yang sudah mengandung itu untuk menjadi istrinya. Jadi jangan tanya-tanya soal itu. Baca Jo supaya mengerti, supaya tahu. Kan sekarang yang bertanya di luar itu, kenapa bertanya tentang Maria? Karena mau ikut Maria pun jejak. Tidak ada suami tapi pun anak. Itu beleng-beleng namanya, ongol. Iya toh? Tarpung suami tapi pung anak. Lalu orang bilang begini, Maria saja bisa kok. Kenapa saya tidak? Itu kan beleng-beleng gitu. Orang Ambon bilang now. Kehamilan Maria tidak seperti yang kita bayangkan dalam perspektif kemanusiaan kita, saudara. Karena itu, kalau Maria mengandung dalam perspektif pikiran kita, malaikat Tuhan tidak mungkin datang menjumpai gembala. Orang Majus dari timur yang jauh tidak mungkin datang di Bethlehem. Buat apa mereka datang? Hanya untuk mau lihat Maria yang melahirkan dari buah kandungan yang hasil perjumpaannya dengan Yusuf suaminya. Untuk apa? Tapi karena berita ini adalah berita yang tidak sederhana, berita yang tidak simpel, berita yang tidak pernah didengar, bahwa lahir Raja Damai dan bintangnya. Ini terampung bintang, ini bintang timur ke barat utara kah ini? Ini bukan bintang timur kah apa ya? Timur selatan mengkali. Ada bintang yang menunjukkan itu.
Maka orang mencari raja yang lahir itu. Dan Herodes pada waktu itu yang memerintah pun khawatir, takut. Karena ada raja besar yang dilahirkan di dalam dunia. Dan pastinya akan menandingi kedudukan dan posisinya sebagai raja yang memerintah di Yudea waktu itu. Nah, saudaraku, kalau kita bisa meletakkan pemahaman kisah kelahiran ini sebagai sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang istimewa, maka harusnya dalam kehidupan dan iman kita, kita juga harus menunjukkan keistimewaan itu. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Jangan jadi orang Kristen yang penting saya diakui sebagai seorang Kristen. Tidak bisa itu. Harus jadi orang Kristen yang memang punya sisi yang berbeda. Pertama, jadilah orang Kristen, jadilah umat Tuhan yang selalu dapat memandang semua orang dalam perspektif yang objektif. Kalau pendeta Ambon, orang Ambon, talingan naik sebelah. Kalau nanti ganti pendeta orang Jawa, orang Ambon bilang, Jawa, ale pembagian juga. Kata mundur. Karena ini pendeta yang datang ini orang Jawa. 4 tahun kemudian gantilah orang Sangir. Jawa bilang, orang Sangir bilang, Jawa, pindah. Ini orang punya bagian. Kalau kita masih punya pikiran dalam otak ini, pikiran primordial model itu, jangan jadi orang Kristen. Jangan. Karena Yesus tidak pernah ajar itu buat kita. Yesus tidak pernah ajar model ini untuk kita kerjakan dan kita lakukan dalam hidup kita dimanapun kita ada. Yang Yesus ajarkan melalui peristiwa kelahiran yang hari ini kita rayakan. Terimalah semua orang, apapun keadaannya. Mereka adalah bagian yang harus kita manusiakan dalam hidup bersama. Itu yang Yesus ajarkan. Bukan mengkotak-kotakkan orang lain dalam hidup. Karena itu tema dalam firman Tuhan hari ini adalah menjumpai Tuhan. Setiap hari kita menjumpai Tuhan dalam doa. Setiap hari kita menjumpai Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Tapi pertanyaannya, apakah hati yang kita bawa dalam ibadah, dalam doa itu adalah hati yang selalu merendahkan seperti Allah yang merendahkan diri? Apakah ketika kita menjumpai Tuhan, kita benar-benar menunjukkan ketulusan hati dan hidup kita? Atau justru pada saat menjumpai Tuhan kita mau tunjuk kepada orang lain bahwa kita jauh lebih baik dan lebih hebat dari mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, mari jadi umat yang benar-benar meneladani apa yang Tuhan kerjakan dan ajarkan kepada kita. Mari jadi umat yang harus selalu membuka diri untuk berbagi kasih dan damai itu tanpa memandang apapun yang menjadi benteng, yang menjadi jeda, yang menjadi jurang antara kita dengan orang lain. Mari jadi umat yang selalu mau datang meskipun kita punya pekerjaan, tapi panggilan untuk menjumpai Tuhan itu harusnya menjadi prioritas bagi kita. Gembala-gembala tidak punya kepentingan loh. Tidak punya kepentingan. Tapi ketika ada panggilan ke Bethlehem, mereka tinggalkan pekerjaannya dan mereka pergi sebentar untuk melihat, lalu mereka kembali.
kita punya kepentingan sama Tuhan. Jangan ada yang bilang tidak punya kepentingan sama Tuhan. Kalau kita tidak punya kepentingan, kita tidak akan beriman kepadanya. Kepentingan Bapak Ibu apa? Kita mau Tuhan pelihara tiap hari. Kita mau Tuhan beri kesehatan tiap hari. Kita mau Tuhan lindungi tiap hari. Dan itu kepentingan kita. Karena itu kita punya Tuhan yang selalu kita jalin komunikasi dan relasi dengannya. Yang tidak punya kepentingan saja mau pergi untuk menjumpai Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Tapi saya bersyukur saudara. Tadi pagi saya berdoa dengan istri. Ini jam 5 hujan paling besar. Saya bilang aduh kasihan. Jemaat mau datang untuk ibadah hari Natal. 5:30 berhenti Mek. Saya angkat hati lagi Tuhan dangke banyak. Tadi jam 8 lewat mau 8:30 dia masih belah itu. Hujan masih hantam kita tadi. Tapi sekarang akan berhenti. Ya. Jadi saya mau bilang begini. Dalam hidup itu ya saudara, dalam hal beriman itu enggak hanya sekedar mengimani segala sesuatu itu hanya sekedar lewat dalam hidup kita. Hanya sekedar paham, hanya sekedar tahu. Tidak itu. Tapi cobalah untuk bisa masuk dalam iman itu dan meyakini. Tadi malam di malam Natal Zakaria kasih pengharapan buat kita. Dia kasih hope untuk kita. Akan datang Mesias. Dan itu pengharapan yang dipegang oleh Israel. Meskipun pada akhirnya mereka menolak Mesias. Tapi paling tidak ketika mereka ada dalam tindasan musuh-musuh mereka. Mereka punya pengharapan. Mereka bisa dibebaskan. Maka hidup kita juga harus dibangun di dalam pengharapan. Jangan hanya sekedar tahu bahwa beriman itu harus. Tapi tidak masuk dalam iman dan pengharapan untuk mewujudkan kasih dan damai dalam hidup. Di hari Natal ini, selain berbagi cinta kasih dan damai Kristus, mari belajar untuk menerima semua orang dalam keperbedaan dan keragaman kita. Mari belajar untuk selalu melihat orang lain dalam kacamata yang objektif saudara. Mari belajar untuk mencari dan menjumpai Tuhan. Meskipun pekerjaan, bisnis saudara begitu luar biasa. Tapi berikanlah waktu bagi Tuhan untuk kita bisa ada dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Agar hidup ini benar-benar dibangun, bukan hanya yang penting hidup. Tapi bagaimana menghidupi hidup itu supaya dia menjadi berarti dan bermakna bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi persekutuan kita, dan bagi orang lain dalam perjumpaan kita dengan mereka. Selamat Natal, bagikanlah kasih Kristus itu dan mari hidup dalam kebersamaan dengan orang lain tanpa memandang mereka dalam perbedaan yang ada. Tuhan memberkati saudara. Amin. Perlungan ibaring
Saudaraku, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Silakan duduk. Kita akan menyaksikan secara virtual paduan suara PKLU Sinodal GPIB.
Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa bersama. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan di hari Natal yang kudus bagi kami ini. Biarlah Engkau memeteraikan kami untuk belajar dari firman ini menjadi pribadi-pribadi, menjadi umat Tuhan yang belajar dari Tuhannya, menerima, merangkul semua orang tanpa batasan apapun dalam hidup bersama. Selalu menilai orang lain dalam keobjektivitasan kami. Dan senantiasa membangun relasi dengan Tuhan dan sesama di tengah-tengah ketulusan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk perayaan Natal di tahun 2022 ketika kami semua boleh ada dalam perjumpaan dengan saudara-saudari seiman di dalam gereja-Mu. Ini semua anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Ketika 2 tahun lebih kami terpisah, saat ini kami ada dalam sukacita bersama dengan anggota keluarga, bersama dengan saudara-saudara dalam persekutuan gereja-Mu ini. Karena itu Tuhan, kami berdoa, Engkau berkati terus hidup kami. Berkati situasi keadaan yang kami alami di tengah-tengah pandemi COVID ini. Kami selalu ada dalam perlindungan-Mu dan kami selalu taat melakukan protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan bagi kami. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu, Engkau memberkati GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar, memberkati para presbiter, para pelayan-Mu, memberkati unit-unit misioner, memberkati seluruh perangkat-perangkat dalam gereja ini yang mendukung majelis jemaat di dalam penata layanan bersama. Engkau juga memberkati warga jemaat kami dari sektor 1 sampai sektor 12. Di dalam hidup dan kehidupan umat-Mu Tuhan, Engkau pelihara kami. Di hari Natal ini kami akan ada di dalam sukacita bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Biarlah kami boleh menikmati kebersamaan itu sebagai tanda keselamatan yang Tuhan nyatakan melalui peristiwa Natal, untuk kami selalu ada dalam damai dengan orang lain. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk ibadah-ibadah yang berlangsung dalam masa Natal ini. Engkau berkati ibadah pada sore dan malam hari nanti. Engkau berkati juga ibadah esok di dalam ibadah Natal kedua dan sakramen baptisan. Engkau berkati juga dalam persiapan panitia Natal, menyelenggarakan perayaan Natal jemaat di tanggal 28 Desember yang akan datang. Semua pelayanan yang kami kerjakan, kami mau pertaruhkan ke dalam kuasa Kristus. Engkau kuatkan dan mampukan, serta Engkau sertai kami dalam menjalani seluruh pelayanan kami. Bapa di surga, umat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Umat-Mu yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Umat-Mu yang ada di dalam sukacita, sempurnakan sukacita mereka. Terima kasih Bapa untuk persekutuan di jam ini. Tuhan berkati majelis jemaat bertugas, Tuhan memberkati pemandu lagu, pianis, vokal grup Kekal, operator multimedia dan sound system, teman-teman Satgas AKB, aparat keamanan yang boleh menjaga peribadahan kami. Tuhan memberkati semua. Berkati juga umat-Mu yang boleh beribadah maupun tamu-tamu jemaat yang ambil bagian dalam persekutuan saat ini. Kiranya Tuhan, ketika kami kembali dengan firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa, karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pemerintah Tuhan berkati
dalam kepemimpinan mereka. Beri hikmat, beri kebijaksanaan, beri rasa takut akan Tuhan, agar keadilan kebenaran senantiasa menjadi bagian yang dijunjung tinggi dan diterapkan bagi masyarakat, bagi warga negara di dalam bangsa ini. Bapa, inilah doa bersama kami. Pada akhirnya kami mohon ampun untuk segala salah dan dosa yang kami lakukan. Tuhan, ampuni kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Vokal grup Kekal akan kembali memuji Tuhan melalui kidung pujiannya. Disilahkan. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni tiada celah. Selama ini aku biarkan dosa hidupku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Berikanlah padaku, oh Tuhan. Tuntun aku, oh Tuhan. Selama ini aku biarkan dosa hidupku terbuai dalam dosa. Kini ku sadar
menyaksikan apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Begitu cinta-Mu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada celah. Jemaat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat selalu membawa sukacita yang sulit untuk disembunyikan. Biarlah Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Seperti tertulis di kitab Lukas pasal 2 ayat 19. Sedangkan kita tetap menyatakan syukur kepada Allah dengan memberi persembahan. Pada ibadah ini tidak dijalankan pundi persembahan. Jemaat membawa persembahan ke palungan yang ada di depan dengan arahan dari majelis bertugas. Untuk menjaga ketertiban ibadah, kami undang pertama-tama jemaat yang ada di balkon untuk memberi persembahan, lalu kemudian jemaat yang ada di sebelah kanan saya, mulai dari bagian belakang, tengah, dan bagian depan. Selanjutnya jemaat yang di sebelah kiri saya, mulai dari bagian belakang, tengah, dan terakhir bagian depan. Dan jemaat yang memberi persembahan agar menggunakan jalur yang ada di tengah dan kembali ke tempat duduk masing-masing melewati jalur di sebelah palungan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 127, ayat yang pertama. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia.
ayat yang kedua dan keempat. Bintang indah tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala bangun segera menengok juru selamatmu. Aku berenang ke Betlehem supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku berenang ke Betlehem supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Yesus, Juru Selamat, kiranya Engkau berkenan akan ungkapan syukur hati kami ini. Biarlah segala pemberian yang lahir dari hati yang bersukacita ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, supaya sukacita ini tidak hanya terasa dalam perayaan ini, tetapi terpelihara dalam semangat hidup untuk memuliakan Engkau. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta Jemaat, 1 bidang teologi. Majelis Jemaat mengucapkan Selamat Natal. Tuhan memberkati. Ibadah Natal 25 Desember 2022 pukul 9 pagi di Gereja Bahtera Kasih. Pelayan firman, Pendeta Charles Janeman Manuputi. Pelayan liturgi, Majelis Jemaat Bahtera Kasih. Pemandu lagu, Saudara Indriana Dame, Ibu Mariana Sahal. Persembahan pujian, vokal grup Kekal Bahtera Kasih. Organis, Ibu Hermina Tatiwakeng Tondombala. Produksi siaran, tim multimedia. Pengawas produksi kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki berjumlah 150 orang, perempuan 289 orang, jumlah keseluruhan 439 orang. Ibadah Natal 2, Baptisan Kudus, disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa Ibadah Natal 2 Baptisan Kudus tanggal 26 Desember 2022 dilaksanakan pada tempat dan jam ibadah Gereja Bahtera Kasih pukul 9 pagi secara live streaming. Demikian disampaikan untuk diperhatikan bagi seluruh warga jemaat. Perayaan Natal Jemaat 2022. Perayaan Natal Jemaat GPIB Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 28 Desember 2022 waktu pukul 18 WITA. Tempat Diamond Ballroom Hotel Miko dan Convention Center. Pelayan firman Pendeta Charles Janeman Manuputi.
Majelis Jemaat dan panitia sangat mengharapkan kehadiran warga jemaat dalam ibadah perayaan tersebut. Demikian Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 22 Desember 2022, Pelaksana Harian Majelis, Penatua Alexander W. Rumbu, Ketua 5, Penatua Meti DR Takasili, Sekretaris. Jemaat yang diberkati Tuhan, mohon sebentar kita mendengar pesan Natal dari Sinode yang akan dibacakan oleh Penatua Meti Takasili. Silakan. Pesan Natal 2022 Majelis Sinode GPIB. Salam sejahtera. Umat yang terkasih, Natal adalah perayaan gerejawi yang disambut dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga membebaskan manusia dari belenggu dosa. Karena itu, kita menghayati dan mengimani akan kehadirannya melalui kelahiran, kematian, serta kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu, merayakan Natal adalah kita dilahirkan kembali sebagai manusia baru. Natal adalah bukti penyataan kasih Allah yang sejati bagi seluruh ciptaannya. Natal juga membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa atau omnipotent sekaligus maha hadir atau omnipresence di tengah kehidupan manusia dan seluruh ciptaan. Kita telah menjalani 2 tahun kehidupan di tengah pandemi COVID-19. Bahkan saat ini diperhadapkan dengan tantangan krisis global di segala bidang kehidupan. Dengan makna Natal kita percaya kasih Allah memulihkan dan membarui kehidupan kita setiap saat. Yusuf dan Maria, juga para gembala dan majusi, telah membuktikan kekuatan kuasa kasih Allah saat mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Perjumpaan itu sungguh menghidupkan. Segala derita, cemas, dan ketakutan diubah menjadi berita sukacita yang memulihkan serta mendamaikan. Karena itu kita merayakan Natal dalam refleksi iman sebagaimana tertuang di dalam tema Natal tahun 2022 dari Lukas 2 ayat 14. Karya keselamatan Allah menerangi perjalanan kehidupan manusia. Allah hadir melampaui ruang dan waktu dalam peristiwa kehidupan manusia. Kita merayakan Natal di tengah suasana duka sesama kita yang menderita karena bencana alam yang terjadi di Cianjur dan beberapa wilayah lainnya. Perlu diperhatikan secara baik adanya ancaman krisis ekonomi global di tahun 2023. Juga gejolak menjelang tahun politik 2024. Di tengah peradaban digital dengan kemudahan mengakses teknologi informasi dan komunikasi, kiranya setiap insan GPIB tetap mawas diri supaya tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita keliru yang dapat merusak persekutuan. Di tahun 2023 akan dilaksanakan perhelatan Konven Pendeta dan Persidangan Sinode Tahunan di Mupel, Sumatera Utara, Aceh, tepatnya di Kota Medan, yang membutuhkan dukungan doa dan partisipasi seluruh warga GPIB untuk mensukseskan pesta iman tersebut.
partisipasi kita sebagai warga negara tetaplah harus meneruskan terang kasih dan sukacita yang berasal dari Allah. Mari kita tetap bijaksana dan senantiasa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kehadiran kita senantiasa membawa damai sejahtera Allah di tengah kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan persekutuan tubuh Kristus. Sebagaimana dinyatakan dalam Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk membangun. Di tengah tantangan dan pergumulan kita tetap percaya bahwa Allah senantiasa menuntun perjalanan hidup kita. Karena itu melalui peristiwa Natal iman kita semakin diteguhkan. Kuasa kasih Allah akan selalu menjadi kekuatan bagi kita dalam memberitakan kabar sukacita yang menyelamatkan seluruh ciptaan. Selamat Natal 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023 bagi segenap umat GPIB dimanapun berada. Beritakanlah kabar sukacita yang menyelamatkan ini. Kristus telah datang ke dalam dunia supaya dunia tidak berada dalam kegelapan, melainkan hidup dalam terang keselamatan dari Allah. Soli Deo Gloria. Majelis Sinode 21 GPIB Masa Bakti 2021-2025. Saudara-saudara, kelanjutan dari bacaan Alkitab tadi adalah, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sekarang mari kita pun berdiri sebagai tanda kesiapan untuk berbagi sukacita dengan sesama. Karena apa yang telah kita dengar dan lihat tentang Juru Selamat sesuai dengan yang disampaikan firman Allah kepada kita. Mari bersukacita rayakan Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat. Allah melawat dunia dalam
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.